wa takrim yang mulia yang terhormat, terutama sekali kepada pengurusi Surau Raudhatul Munawwarah. Dalam hal itu yaitu Walid Haji Syahrul, juga kepada timbalan pengurusi Surau Al-Munawwarah, segenap EJK Surau Al-Munawwarah serta para imam jemputannya. Juga takzim wa takrim hormat daripada saya kepada calon generasi masa depan, para penghafiz Quran yang dirahmati olehnya. Takzim wa takrim yang mulia juga kepada segenap orang tua saya, ibu, bapak, para jamaah salat maghrib yang akan menantikan salat isya dan tarawih insyaallah nantinya. Hadirin ibu bapak sekalian, tanpa terasa sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan yang sangat berkah daripada Allah. Tak lain dan tak bukan yaitulah bulan Ramadan. Bulan yang cukup agung kelebihannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Keagungannya bulan Ramadan mungkin tidak sanggup kita hitung oleh nalar manusia. Cukup saja kita renungkan sebuah kata baginda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu anna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa saja yang terkandung dalam bulan Ramadan, sungguh mereka menginginkan 12 bulan dalam setahun yang Allah Ta'ala berikan, semuanya itu bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan merupakan bulan rahmah. Bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah. Bulan Ramadan bulan menggapai tiket kita masuk surga lewat pangkat takwa. Malah dalam bulan Ramadan ada sebuah hiasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi kita, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah yang kita lakukan dalam malam itu sama bandingan sebagaimana kita lakukan dalam 1000 bulan yang lain. Yang cukup besar, hikmah yang amat luar biasa yang Allah Ta'ala titipkan dalam bulan Ramadan dengan puasa Ramadan, yang merupakan pelajaran guru terbesar bagi kita untuk belajar tentang kehidupan, biar kita tidak terjebak dengan untung sesaat yang merugikan kita dengan waktu yang panjang. Pertanyaannya hadirin, apa pesan-pesan Ramadan yang merupakan pelajaran bagi kita ini semua? Sesuai dalam ayat yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala memanggil jiwa-jiwa yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala wajibkan bagimu berpuasa sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan kepada orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Allah Ta'ala sebutkan di ujung ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Beda la'alla yang terletak pada kata biasa dengan dalam Al-Quran berfaedahnya takwa. Artinya pasti dengan puasa ini kita menggapaikan takwa. Sesuaikah puasa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah? Pertanyaannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang dikatakan dengan takwa? Para ulama memberi pengertian at-taqwa intizalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Artinya menjunjung tinggi perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Kalau mau kita kaji yang lebih dalam, itu merupakan implementasi daripada seorang yang bertakwa. Hakikatnya takwa kalau kita pahami daripada hadis baginda, suatu hari Rasulullah pernah mengatakan sambil menunjukkan
dalam dadanya 3 kali mengulang-ulang kata tersebut, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya takwa ada di hati. Artinya takwa berdasar daripada kata takut. Artinya takut kita kepada Allah, sehingga terrealisasi dan terimplementasi pada kita, mudah untuk menjauhkan segala larangan Allah, dan ringan kita untuk menjalankan segala perintah Allah. Sama halnya Bu, seperti kita takut kepada harimau. Di mana takut tersebut? Pasti dan tentu takut tersebut ada di dalam hati. Lalu efek daripada takut tersebut apa? Kita lari daripada harimau dan kita jauhi daripada terkamannya. Begitu juga takwa kita kepada Allah. Artinya dengan ada rasa takut kita kepada Allah, mudah diri kita untuk terpanggil untuk melaksanakan segala perintahnya, dan mudah juga diri kita untuk menjauhi segala larangannya. Lebih dalam lagi, Imam Al-Qushairi menjelaskan, takwa memiliki 4 huruf, yang per huruf tersebut merupakan simbol dan ciri dasar bagi orang yang bertakwa. Dan ini hadirin yang menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam puasa Ramadan. Yang pertama, jelas Imam Al-Qushairi, ini melambangkan sifat tawadhu. Arti tawadhu adalah rendah hati. Orang yang bertakwa tidak memiliki sifat sombong. Kalau mau kita kaji dan mau kita perhatikan, ibadah yang Allah Ta'ala berikan bagi kita dalam bulan ini, satu-satunya ibadah untuk menanamkan rasa kesadaran diri atas keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Pengalaman saat kita berpuasa, masih pagi sudah terasa lemas padahal belum jauh dalam makan sahur, tapi selesai zuhur nanti bagaimana terasa? Kesadaran itulah menyadarkan diri kita, inilah manusia yang hakikatnya. Bicara dengan kaya, siapa sih yang paling kaya? Bicara dengan pangkat tertinggi, siapa sih yang paling punya pangkat tertinggi? Allah, raja di atas segala raja. Bicara dengan ilmu, siapa sih yang paling pintar? Sungguh tiada arti dan tiada makna bila kita bandingkan dengan kekuasaan Allah. Orang kaya banyak harta wajib berpuasa. Orang miskin bahkan terkadang tiap hari harus berpuasa. Orang punya pangkat dan jabatan wajib juga berpuasa asalkan dia Islam. Siapa lagi? Semuanya wajib berpuasa. Kesadaran inilah yang lebih jauh akan membentukkan stabilitas dan temperatur batin. Orang yang tetap merawat nilai-nilai idealisme yang dia miliki, itulah orang yang kala berangkatnya dengan adil, di tengah-tengah perjalanannya penuh dengan keadilan, pula diakhiri dengan keadilan, tidak sebaliknya. Mula-mula adil, di tengah-tengah semakin tipis, bahkan diakhiri dengan kezaliman. Mula-mula mengorbankan harta demi kepentingan umat, ketika mendapatkan sesuatu yang direncanakan malah mengorbankan harta orang banyak. Mula-mula rajin membaca ayat kursi, justru dapat kursi, lupa kepada orang di bawah. Kenapa? Sedikitnya rasa rendah hati yang ada di dalam dada. Dan ini pesan puasa, menanamkan kesadaran diri kita sebagai manusia yang pertama. Yang kedua, jelas Imam Al-Qushairi daripada huruf takwa qaf, melambangkan daripada sifat qanaah. Arti qanaah adalah merasa cukup. Puasa satu-satunya ibadah mendidik kita untuk merasa cukup. Sebuah peristiwa hadirin sekalian, kala kita berpuasa, menjelang waktu berbuka, kita yang di komplek turun ke pasar untuk beli lauk pauk ala kadar untuk berbuka. Lihat lautan-lautan pingin kita pagari. Setiba di laut kita lihat pulau-pulau pingin kita kuasai.
Seandainya ada pesawat pribadi, sungguh langit pun kita bercita untuk menjadi penghuni. Itu kalau kita menghadapi harta, memperturutkan keinginan, bukan pada kebutuhan. Dari sini puasa memesankan pada kita, wahai orang yang mukmin yang sudah terpanggil dengan panggilan Allah, sebagaimana kamu berhasrat menginginkan yang banyak, tapi yang hanya engkau butuhkan hanya sedikit. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin, daripada huruf takwa adalah waw. Imam Al-Qushairi menjelaskan itu simbol daripada sifat wara. Apa arti wara? Adalah terpelihara daripada barang syubhat, apalagi daripada barang haram. Puasa mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang berhati-hati dalam makanan. Dari makanan syubhat, apalagi makanan haram. Sebagaimana yang kita pahami dan kita jalani, puasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga, mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari apa? Dari makanan, meskipun makanan tersebut dibolehkan dalam bulan yang lain, tapi tiba bulan Ramadan tidak boleh, stop untuk sementara. Dan kita sanggup menjaga diri perut kita, menahan diri perut kita. Pesan yang cukup besar kepada kita, seolahnya puasa mengatakan bagi kita, wahai orang yang berpuasa, sebagaimana puasa merupakan barang yang berat, menahan lapar dan dahaga, mampu kita menahan diri daripada makanan, begitu juga selesai daripada Ramadan nanti. Apabila makanan itu makanan yang tidak jelas, harus mampu sebagaimana mampu kita menahan diri dalam bulan ini. Itu yang kedua. Yang terakhir dalam buku ini, yang terakhir adalah ia melambangkan daripada sifat yakin. Puasa mengajarkan kepada kita dalam beribadah harus berkeyakinan kepada Allah. Sebagaimana yang kita pahami, satu-satunya ibadah puasa yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain, ibadah yang independen, yang terlepas daripada aspek luar. Bicara dengan salat bisa membangkit karena dilihat orang. Bicara dengan sedekah bisa membangga hati karena bisa dilihat orang. Bicara dengan haji ikut sekampung mengantarkan kita kepada bandara. Tapi puasa satu-satunya ibadah yang tidak mengenalnya dan tidak mengetahuinya, melainkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan puasa sama dengan kita sudah yakin karena itu adalah perintah Allah Ta'ala. Karena yakin kepada Allah, pada kata Allah Ta'ala, as-sawmu li wa ana ajza bih, maka kita berpuasa karena mengharap kepada balasan Allah. Seolahnya puasa berpesan bagi kita, wahai orang mukmin, sebagaimana Anda yakin melakukan puasa merupakan satu-satunya ibadah yang tidak dilihat oleh manusia, nanti selepas Ramadan tiba harus bisa juga melakukan amalan taat, baik terlihat ataupun tidak. Harus mampu kita menjauhkan daripada segala larangannya, baik secara langsung ataupun secara tidak terlihat. Mungkin inilah dan sekian mau'ilah hasanah sebagai tazkirah, mudah-mudahan menjadi pelajaran terutama bagi saya sendiri dan hendaknya bagi para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.